Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah yang senantiasa baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini kembali bisa bersatu di dalam hati, bersatu dalam Tuhan, dan bersatu dalam persekutuan sebagai anak-anak Allah di dalam renungan Sabtu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau, Allah Sang Pengasih yang mengasihi kami, Allah yang telah mengorbankan diri di atas kayu salib, Allah yang memberikan teladan kepada kami, kasih yang besar, kasih yang sejati, kasih yang penuh perhatian, kasih yang rela berkorban. Dan kami memuji Engkau, Allah kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini. Sekali lagi Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk menjalani hidup yang baru di hari yang baru. Kami percaya hari ini kami akan menyongsong masa depan kami bersama-sama dengan Tuhan, dan kiranya firman-Mu kembali meneguhkan langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Beginilah bunyinya. Inilah perintahku, itu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita sering mengatakan bahwa dan kita menerima kebenaran bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya saya dan Bapak Ibu Saudara tidak perlu disalib, tidak perlu menjalani hukuman dosa itu. Ini benar Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus telah menggantikan saya dan Bapak Ibu Saudara menanggung hukuman dosa itu. Di dalam kasih-Nya yang luar biasa itu dan sungguh yang tak terkira itu, Allah menanggung dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, rasa malu saya dan Bapak Ibu Saudara, dan penderitaan pada diri-Nya, sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara bisa bebas dari hukuman dosa. Tapi ada satu kebenaran yang perlu kita pahami juga, bahwa Yesus juga mati supaya saya dan Bapak Ibu Saudara bisa mati juga. Tuhan Yesus mati agar saya dan Bapak Ibu Saudara bisa menemukan keberanian, atau kita menjadi berani mengorbankan hidup kita demi orang lain, seperti Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya bagi kita. Jadi jelas dalam ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan yang lain dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Para murid Yohanes dan Yesus memegang panggilan agung untuk mengasihi itu Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengingat akan firman Tuhan ini, kita juga mengingat dinamika realita yang saya dan Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari di dunia ini. Ada sebagian kita yang
terlampau merasa tidak mampu atau tenggelam di dalam penderitaan, tenggelam dalam perasaan mengasihani diri, sehingga tidak memikirkan bahwa orang lain pun kesusahan seperti kita, atau bahkan orang lain pun lebih susah daripada kita. Ada sebagian juga di antara kita barangkali, atau orang lain kita melihatnya bahwa orang-orang Kristen ini sangat senang untuk mengejar kebahagiaan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang dikerjakan adalah untuk diri, kesenangan diri, kepuasan. Dan kita melihat dan menyadari bahwa yang seperti ini pun akan berfokus pada dirinya sendiri. Sebuah kontras Bapak Ibu Saudara yang Tuhan beritakan kepada kita, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Terkadang memang kita berdinamika dan dilema antara kita, Bapak Ibu Saudara, memperhatikan hidup kita sendiri, atau dalam taraf tertentu kita mulai memikirkan bagaimana kita menyangkal diri. Kita bergumul dengan keinginan-keinginan. Betulkah ini adalah sebuah kebutuhan? Betulkah ini adalah kehendak Tuhan? Namun yang jelas adalah kita perlu hidup dengan seimbang. Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara menjalani hidup ini. Betul, relasi kita dengan Tuhan secara pribadi harus kita perhatikan. Relasi kita dengan saudara-saudara kita juga harus kita perhatikan. Kebutuhan kita yang mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mempersembahkan diri kepada Tuhan, itu pun juga harus kita perhatikan. Namun, kita juga harus memikirkan orang lain. Karena ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, maka kebenaran akan kasih yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus itu juga akan semakin nampak nyata benar di dalam kehidupan kita, karena orang lain pun merasakan kasih yang sama. Berbeda ya Bapak Ibu Saudara dengan standar kebanyakan yang dipakai, dianut oleh orang di masa sekarang. Berelasi, berrekan, bersahabat, berteman, berkenalan, berkolega. Motivasinya adalah, apa untungnya buat saya? Kamu bisa melakukan apa buat saya? Apa yang bisa kamu berikan buat saya? Sebagai orang Kristen, orang percaya, kita perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus ketika berkorban untuk saya dan Bapak Ibu Saudara tidak mementingkan atau tidak untuk untungnya Tuhan sendiri. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika Tuhan Yesus mengorbankan, mencurahkan darahnya, maka yang dipertimbangkan oleh Tuhan Yesus adalah keuntungan saya dan Bapak Ibu Saudara.
Sebab itu Bapak Ibu Saudara, selama 1 minggu ke depan atau bahkan hari ini, mari kita menyadari kebenaran firman Tuhan ini untuk menolong kita hidup dengan seimbang. Tuhan tentu saja tidak anti dengan kebahagiaan diri kita secara pribadi. Sebab itu mari kita memperhatikan hidup kita, diri kita, mencintai diri dengan tepat. Misalkan dengan menjaga tubuh, dengan berolahraga, meditasi, saat teduh bersama dengan Tuhan, supaya perasaan-perasaan itu bisa diolah secara spiritual. Namun kita juga harus memperhatikan kebutuhan, penderitaan saudara kita. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat diri kita masing-masing saat ini, kita sedang ada di posisi yang sudah siap untuk mengorbankan diri bagi seseorang, bagi saudara, atau tidak, atau belum siap. Sekiranya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menaruh satu beban kepada Bapak Ibu Saudara saat ini untuk kita bergerak menjadi agen pemulihan bagi penderitaan orang lain. Barangkali masih orang terdekat, tetangga, atau siapapun itu. Mari kita bergerak. Kiranya Tuhan sungguh menggerakkan hati saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita semua sama-sama bergerak di dalam pengorbanan, belas kasih, dan kasih Kristus kepada saudara dan sesama kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk teladan kasih Kristus yang mengorbankan diri bagi kami. Maka kami saat ini Tuhan, hari ini, seteru dengan tuntunan pimpinan daripada Allah Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan, supaya hati kami lebih peka, hati kami lebih sabar, lebih tabah, dan mau berkorban bagi sesama kami manusia. Kalau Tuhan mengendaki, maka Tuhan akan pakai kami menjadi agen pemulihan. Itu ketika kami mampu dan dengan tekun, penuh tekad dan kemauan untuk berkorban, menjadi pemerhati, menjadi sahabat, menjadi teman, bahkan menjadi orang baru yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk sesama kami bisa pulih kembali dalam kepercayaan dirinya, kembali dalam imannya, kembali dalam pengharapannya. Pakailah kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sederhana ini. Kami percaya Tuhan berkenan atas setiap langkah pengorbanan kami yang kami kerjakan di dalam Kristus. Kami serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.